7 lapis langit, versi NASA atau versi Nabi, katanya. Di atas kepala kita ini ada ruang hampa yang tak berujung, yang isinya bintang-bintang miliaran tahun cahaya jauhnya. Katanya juga, bumi ini butiran debu di tengah lautan galaksi. Kalau semua itu benar, kenapa Nabi Muhammad bisa naik ke langit dalam satu malam? Tanpa roket, tanpa baju astronot, tanpa pelatihan NASA 2 tahun. Klaim NASA, langit. Menurut NASA dan teman-temannya, langit itu bukan atap, tapi ruang. Ruang tak berbatas. Dan kalau mau ke atas sana, kita butuh roket, bahan bakar jutaan dolar, dan waktu bertahun-tahun. Bahkan katanya, 7 lapis atmosfer adalah lapisan udara bumi, bukan langit. Tapi Quran bilang, Allah menciptakan 7 langit bertingkat-tingkat. Al-Mulk ayat 3, segmen 2, Mi'raj, langit bertingkat dan bertuan. Mari kita dengarkan kisah Rasulullah. Dalam satu malam, beliau diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik menembus 7 lapis langit. Di setiap lapis, beliau bertemu para nabi. Adam di langit pertama, Isa dan Yahya di langit kedua, Yusuf di ketiga, dan seterusnya hingga bertemu Ibrahim, dan akhirnya bertemu Allah di Sidratul Muntaha. Bayangkan, kalau langit itu hanya lapisan atmosfer, masa iya Nabi Adam nongkrong di lapisan ozon? Atau Nabi Ibrahim duduk-duduk di stratosfer sambil ngopi? Gak masuk kan? Langit itu dijaga, bukan kosong. Quran bilang, kami hiasi langit dunia dengan bintang-bintang, dan kami jadikan ia penjaga. Mulk ayat 5. Pinasa bilang, bintang itu matahari jauh yang terbakar sendiri. Lah, kalau itu penjaga, siapa yang dijaga? Bintang itu bola gas. Kenapa disebut senjata untuk melempar setan? Mereka lihat langit sebagai ruang kosong. Islam lihat langit sebagai struktur, bertingkat, punya pintu, dan penjaga. Segmen 4. Mana yang lebih masuk akal? Menurutmu lebih mudah mana? Percaya pada sistem miliaran dolar yang belum pernah kita lihat sendiri? Atau percaya pada Rasulullah yang sudah membuktikan sendiri dalam perjalanan suci Isra Mi'raj? Kalau menurut sains modern, Nabi Muhammad harusnya mati dulu di tekanan 80.000 kaki atau ngambang di orbit sambil kehabisan oksigen. Tapi faktanya, beliau bukan cuma naik, beliau pulang membawa perintah sholat. Mungkin kita ini terlalu sering nonton NASA, sampai lupa bahwa langit bukan ruang lepas, tapi ciptaan yang punya struktur. Dan lucunya, mereka butuh tahun cahaya untuk mengintip langit. Sementara Rasulullah cukup dengan izin Allah untuk menembusnya dalam semalam. Kalau kamu juga mulai mikir, mungkin kita selama ini melihat ke langit, tapi tak pernah benar-benar memahaminya. Klik like kalau kamu suka narasi seperti ini. Minimal, saya sudah sampaikan, maksimal bisa diterima. Wassalam.